47 ayat 19. Tuh lihat tuh. Ini bukan satu kebetulan otak-atik dan sebagainya. Perhatikan, memang urutannya begini. Ini yang menerangkan ad-din. Surah 3 ayatnya berapa? 19. Ini ke Islam. Pokoknya apa? Akidah iman, kan? Akidah imannya apa? Turunan ke bawahnya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan lewat risalahnya Nabi Muhammad. Lihat di surah ke-47, surahnya Nabi Muhammad. Ayatnya 19 untuk menetapkan ini. Ya, untuk mengetahui menetapkan Allah harus pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan ilmunya. Ilmu. Di sini muncul ilmu akidah, ilmu tauhid. Fa'lam, maka mesti mengetahui, ya kan? Mesti cari ilmu untuk menetapkan dengan kuat, dengan kokoh pada jiwa kita, la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan yang layak disembah dan diibadahi, ya kan, dipertuhankan kecuali hanya Allah saja. Di antara turunan ilmu ini, berarti kan harus menghadirkan informasi untuk menguatkan akidah itu, keimanan itu, kita belajar. Di antara pelajaran ini subtopiknya ke atas. Ya, nanti yang ininya yang satu lagi ke sini adalah syariat. Ya. Syariat jalan untuk kita menuhankan Allah, untuk menyembah. Karena itu ketika masuk kepada aspek syariat, wujudnya adalah berupa ibadah. Di sini ada sholat yang pokoknya, ada zakat, kan? Ada puasa, ada haji dan umrah puncaknya. Ya, di sini. Nah, jadi kalau kita katakan minad-din, min itu kan tab'id, sebagian. Ya, ad-dinnya itu Islam. Islam kualifikasinya bagi dua. Kalau nggak akidah, syariat. Ini termasuk yang mana nih akan disampaikan ini? Apakah termasuk yang akidah atau syariat? Itu maksudnya. Minad-dini as-salah. Karena itu salat imaduddin. Termasuk bagian dari Islam, salat. Ya, karena itu salat tiangnya agama, as-salatu imaduddin. Termasuk bagian dari ad-din, zakat. Termasuk bagian dari ad-din, siyam, puasa, al-hajj wal umrah. Kalau ini bagiannya mana yang mau dibahas? Apakah bagian syariat atau bagian akidah? Karena Al-Imam Al-Bukhari menempatkannya dalam Kitabul Iman, maka yang dimaksudkan minad-din di sini adalah bagian yang ini yang pokok. Ya, kan pembahasannya di Kitabul Iman, berarti di sini, di akidah. Kalau sudah masuk akidah, berarti masuk pondasi. Bangunan semewah apapun, kalau pondasinya salah, runtuh bangunannya. Bangunan setinggi sebagus apapun, kalau pondasinya lemah, diterjang badai, habis. Ada angin, habis. Mau puyuh, mau topan, mau macam-macam, habis, runtuh. Maka yang paling menentukan itu ininya, akidahnya, pondasinya. Bangunan Islam, kita punya bangunan namanya Islam. Ada pondasinya disebut dengan akidah. Di pondasi ini baru bisa dibangun tiangnya, sholat. Imaduddin, as-salatu imaduddin, ini tiangnya nih. Bangunan Islam kita ini kita membangun, ya, dibangun di dunia, dapat bangunan istana di akhirat nanti. Karena itu kita membangun tiang-tiang kita dengan salat rawatib misalnya. Man shalla itsnatai asyrata raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, siang dan malam, itu kan mengiringi salat fardunya. Ya, banallahu lahu bihinna baitan fil jannah, dengan amalan itu dibangunkan oleh Allah nanti, diberikan maksudnya hadiah, ya, satu tempat istana di surga nanti. Jadi kita membangun dengan amal kita itu, amalan-amalan keislaman kita, bangunan kita di surga untuk mendapat rahmat Allah. Pondasinya apa? Akidah. Jadi kalau pondasi ini kokoh, maka tiang sholat akan kokoh. Ya, zakat, atap-atapnya akan kokoh. Dinding-dindingnya lewat puasa akan kokoh. Disempurnakan lewat haji, dihiasi dengan tampilan-tampilan akhlak, indah bangunan itu. Inilah Muslim. Muslim itu orang yang punya bangunan ketaatan. Punya bangunan ketakwaan. Pondasinya ini. Sekarang serangannya masuk ke sini nih, langsung. Syirik itu nyerangnya ke sini. Ya, syirik itu nyerangnya ke sini, bukan ke sini. Ini kalau yang diserang ke sini, ini masih kokoh, ini gampang sekali, tiang-tiang akan ikut kokoh. Jadi kalau ininya kuat, ya akan lemah serangan ke sini. Mau nyerang lewat sholat juga, diabaikan, udah, tetap aja konsisten sholat. Ya, mau nyerang dengan kesibukan juga masih bisa diatur, masih sholat. Mau nyerang ke zakat masih disiapkan, malah nambah ke infak. Kan? Mau nyerang ke puasa, ke Ramadan dipaling-palingkan, malah nambah dilatih dengan puasa sunnah. Tapi kalau ini yang sudah dihantam dengan kesyirikan, dimasukin was-was, dengan itu isu kesamaan beragama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, ini mulai akan goyah ke atasnya. Makanya azannya pindah ke tempat ibadah yang lain. Salawatannya pindah ke tempat ibadah yang lain. Baca Qur'annya dibaca bukan dengan pondasi bacaan yang baik. Ya,
Saya pernah bahas di pertemuan lalu. Ini jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya nggak pernah baca Quran dengan langgam-langgam yang mereka gunakan untuk musik puisi. Ya, mereka punya langgam, itu langgam musik. Ya, langgam musik, musik syair, musik qasidah. Ya. Saya bisa terangkan karena kita belajar ini. Ya, kurikulum ini. Jadi qasidah disebut qasidah itu kalau terdiri dari 7 bait. Ya, bait syair. Sedangkan syair nanti, ya, dalam setiap baitnya nanti ada 2 bagian. Sadrul bait, bagian pertama, ajazul bait. Ya, dengan bagian jawabnya, jawabul jawab, bagian pertama dijawab oleh jawaban yang kedua. Kifana min dzikra habibin wa manzili bisaktil wa bainad dakhuli fahaumali. Di sini, di sini. Di bawah ke nazam juga begitu. Kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Im di bawahnya. Nyambung semua. Ya, jadi nanti ada bahrnya, rumusannya disebut dengan tawil. Nanti ada rumusnya tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Rumusnya tawilun, itu fa'ulun mafa'ilu, fa'ulun mafa'ilu. Itu tawilun lahu dunal bukhuri fadailu. Ya, rumus tawil itu selain bab-bab yang lain, selain rumus yang lain, ya, maka dia punya bahar khusus, punya formulanya. Tawilun mafa'il, fa'ilun mafa'ilu, fa'ilun mafa'ilu. Ya, rumusnya harus fa'ilun mafa'ilu, fa'ilun mafa'ilu. Ya. Nanti kemudian ada rajas lagi. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ada madid punya rumus sendiri. Nah, itu rumus itu dipakai nanti, ada syarat yang lain mengikuti. Harus ada fasahah, kefasihan dalam bahasanya. Bagus rumusnya, sesuai, tapi nggak fasih, nggak diterima. Cacat nih syairnya. Ya, ada zihaf, ada ilat, dan sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Ada khayal, imajinasi yang tinggi. Semakin bisa berimajinasi, semakin tinggi tingkat imajinasi, semakin bagus kualitas syairnya. Makanya sebagian ada yang minta bantuan kepada jin dari kalangan setan untuk diberikan informasi-informasi tertentu yang nggak ada di kalangan manusia yang hidup pada umumnya saat itu. Sehingga dia punya sesuatu yang diperdayai oleh jin sebetulnya tentang ini, tentang itu. Dia munculkan tuh. Jadi kira hebat. Jadi ada khayal, imajinasi, ada fasahah, ada uslub. Ya, gaya dia dalam menghadirkan puisi itu, syair itu. Lalu ada irama, ada musik. Ya, ada iramanya, jangan dikira nggak ada irama. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun. Di bawah diterapkan, bikin kasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya, itu ada iramanya. Itu iramanya irama madid. Tapi apakah Anda kira orang-orang pada saat itu ketika masuk Islam, menerima Islam, kemudian baca Quran, dia baca dengan irama-irama musik ini, kasidah? Irama-irama syair? Tidak. Pernah nggak dengar irama sampai sekarang orang Arab baca misalnya surah Ad-Duha dengan irama madid? Ya, irama madid itu kalau dibawa ke kasidah yang Tala'al Badru, Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada'. Pernah nggak dengar orang Arab baca surat Ad-Duha dengan lagam itu misalnya? Wadduha wal laili idza saja. Pernah? Kan tidak. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, mereka tidak pernah menggunakan ini. Irama-irama dalam musik, dalam syair, dalam kasidah mereka untuk baca Quran. Karena mereka tahu, ini berbeda. Makanya ketika Allah turunkan pun kalimat tegas membantah mereka ketika menuduh, ini Quran itu syairnya Muhammad. Ini mereka tertolak sendiri. Dilihat nggak ada baharnya, dilihat rumusannya nggak ada, iramanya bukan irama musik yang seperti mereka dendangkan. Makanya Allah langsung mengatakan, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukan bagian dari syair. Karena itu nggak bisa dibaca pakai irama syair. Nah, jadi kalau ada orang membaca Quran dengan irama-irama musik tertentu yang dia gunakan misalnya pada kekinian, ya, itu lebih parah dibandingkan orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah pun nggak pernah melakukan itu. Maka ada yang salah gitu. Ya, apalagi kalau bawa di kelagam Sunda misalnya, kelagam Jawa misalnya, kelagam Sumatera, langgam macam-macam atau di luar, maka itu nggak pernah dilakukan di masa-masa dulu, sejahiliyah-jahiliyahnya mereka. Jadi jangan pernah ada baca Al-Fatihah dengan apa namanya, langgam manuk dadali misalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar salat itu. Ya. Jelas ya? Nanti besok-besok kita tidak berharap ada orang-orang baca Quran dengan irama musik tertentu, lagu tertentu dipakai ke situ. Ya. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Bahaya tuh, hancur kemudian salat.